di mana letak kelahiran Al-Masih atau Yeshua HaMashiach. Dia lahir di Bait Lam, Bethlehem. Shalom saudaraku dalam Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas setiap pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudaraku dalam Tuhan, di video kali ini saya kembali membahas tentang Natal. Nah, mumpung ini bulan 12 dan beberapa gereja juga sudah merayakan Natal, dan sebentar lagi kita akan masuk di tanggal 25, di mana seluruh umat Kristiani di Indonesia dan juga di dunia merayakan Natal bersama. Nah, saudaraku dalam Tuhan, Natal selalu menjadi persoalan bagi para mualaf. Ya, beberapa para mualaf mengatakan bahwa tanggal 25 Desember bukan tanggal lahirnya Kristus, tetapi hari lahirnya Dewa Matahari. Dan mereka menggunakan ini untuk menunjukkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ya, salah satu mualaf yang tidak asing bagi kita yaitu seorang Ustadz Yaya Waloni yang mengatakan bahwa tanggal 25 Desember bukan hari kelahiran Yesus Kristus, tetapi tanggal di mana lahirnya Dewa Matahari. Ini cuplikan videonya, silahkan simak. Tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran anak Dewa Matahari. Perjalanan inilah yang mendorong saya untuk mencari tahu di mana letak kelahiran Al-Masih atau Yeshua HaMashiach. Dia lahir di Bait Lam, Bethlehem. Nah, saudara dalam Tuhan, itu tadi cuplikan video daripada Ustadz Yaya Waloni, di mana dia berkata bahwa tanggal 25 Desember bukan hari kelahiran Kristus, tetapi hari kelahiran Dewa Matahari. Saudara dalam Tuhan, kalau kita kembali belajar sejarah, sebenarnya bisa dikatakan ada benarnya yang dikatakan oleh Ustadz Yaya Waloni, ya, di mana tanggal 25 Desember tidak bisa dipastikan bahwa itu adalah tanggal kelahiran Kristus, karena sejarah juga menunjukkan bahwa tanggal kelahiran Kristus ya merupakan tanggal yang belum bisa dipastikan. Ya, ada yang menemukan Yesus lahir antara bulan 3 dan bulan 4, ada juga yang mengatakan bulan 10. Dan tentang Dewa Matahari, sebenarnya ini sudah dijelaskan oleh beberapa pendeta, termasuk pendeta Esra Soru, dan mungkin saya juga perlu mengulasnya secara singkat. Nah, saudaraku, mengenai tanggal 25, sebenarnya itu menurut kepercayaan orang Romawi kuno, ya, tanggal 25 Desember adalah tanggal lahirnya Dewa Matahari. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Yaya Waloni tadi di video. Romawi mengakui bahwa tanggal 25 Desember itu adalah tanggal lahirnya Dewa Matahari. Ya, dan mereka percaya kepada Dewa Matahari. Ya, bahkan setiap tanggal 25 Desember ya, mereka merayakan hari lahirnya Dewa Matahari tepat di tanggal 25 Desember. Nah, saudaraku dalam Tuhan, apa hubungannya dengan Natal? Di abad keempat Masehi, ya, Raja Romawi menganut agama Kristen, ya, dan itu sangat berpengaruh kepada jajarannya, bawahannya, dan seluruh warga yang dia pimpin, ya, berpengaruh kepada bangsanya. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, demi mempertahankan posisi, maka pejabat-pejabat daripada raja di abad keempat itu, ya, mereka mengikuti iman daripada raja mereka, sehingga waktu itu banyak orang Romawi ya menjadi orang Kristen. Tetapi salah satu persoalan adalah di mana setiap tanggal 25 Desember mereka tetap merayakan
hari lahirnya Dewa Matahari. Nah, ini menjadi persoalan bagi kekristenan zaman itu. Ya. Sehingga pemimpin agama waktu itu mereka membuat satu pertemuan dan mereka memutuskan supaya perayaan Kristus atau hari Natal ya, dirayakan di tanggal 25 Desember, disamakan dengan perayaan Dewa Matahari. Tujuannya apa? Supaya orang-orang Romawi yang sudah menjadi Kristen ya, setiap tanggal 25 Desember mereka merayakan hari lahirnya Kristus dan bukan lagi merayakan hari lahirnya Dewa Matahari. Ya, itulah penjelasan singkat kenapa tanggal 25 Desember merupakan tanggal di mana kita merayakan hari Natal. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ya, mengenai tanggal 25 Desember, ya, Ustadz Eyawaloni mempermasalahkan dan mengatakan bahwa tanggal 25 Desember ini tanggal lahir Dewa Matahari, dan itu menjadi persoalan bagi dia. Ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, dari sisi iman Kristen, saya katakan ini tidak menjadi persoalan, karena semua hari yang Tuhan ciptakan itu baik adanya. Mau hari apa, mau tanggal apa kita merayakan Natal, saya rasa tidak menjadi persoalan. Karena kenapa? Iman Kristen tidak percaya adanya dewa. Iman Kristen tidak mengakui adanya dewa. Ya. Dewa dalam iman Kristen itu hanya mitos daripada kepercayaan Romawi. Dalam iman Kristen, ya, dewa itu hanya tipuan muslihat iblis. Ya, cara-cara iblis mengelabui manusia supaya manusia tetap menyembah daripada iblis. Nah, sekali lagi saya tegaskan bahwa iman Kristen yang sejati tidak percaya adanya dewa. Dewa matahari, dewa apapun itu. Ilah-ilah lain tidak diimani oleh Kristen. Ya. Kristen sejati hanya beriman kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang telah datang ke dunia menebus kita dari belenggu dosa, ya, dan kepada Roh Kudus yang senantiasa menguatkan kita, menghibur kita, meneguhkan iman kita. Ya. Itu iman Kristen yang sejati. Jadi sekali lagi, kalaupun Natal dibuat tanggal 25, itu tidak menjadi persoalan. Dan kalau orang berkata itu tanggal kelahiran Dewa Matahari, ya, itu pun tidak menjadi persoalan. Karena sekali lagi, Dewa Matahari itu hanya mitos. Ya. Tidak ada yang namanya Dewa Matahari. Ya, yang ada matahari. Kalau matahari saya percaya ada. Tetapi kalau Dewa Matahari tidak ada. Itu hanya tipuan daripada iblis kepada umat manusia. Ya. Jadi kalau tanggal 25 Desember dijadikan sebagai tanggal perayaan kelahiran Kristus, itu tidak menjadi persoalan. Sekali lagi karena semua tanggal, semua hari, semua waktu diberikan Tuhan kepada manusia baik adanya. Tergantung kita bagaimana kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita menggunakan waktu itu untuk memuliakan Tuhan atau tidak. Itu hal yang penting. Dan itu hal yang pertama yang saya sampaikan bagi kita. Saudaraku dalam Tuhan, hal yang kedua yang saya sampaikan bagi kita, ya, tentang pernyataan Ustadz Eyawaloni. Saudaraku, Ustadz Eyawaloni mengatakan bahwa tanggal 25 Desember adalah tanggal lahirnya Dewa Matahari. Tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran anak Dewa Matahari. Tadi saya katakan bahwa Kristen sejati, iman Kristen tidak mempercayai adanya dewa. Tidak ada dewa, itu hanya tipuan daripada iblis. Tetapi dalam beberapa ceramahnya, Ustadz Eyawaloni
ya, berkata bahwa tanggal 25 Desember adalah tanggal lahirnya Dewa Matahari. Dan saudara dalam Tuhan, saya tidak tahu persis iman yang dimiliki oleh Ustadz Ewaloni. Dan saya juga nggak tahu kalau dia percaya adanya dewa. Tetapi satu hal yang perlu kita tahu, kalau umat Muslim mengakui adanya dewa, maka iman keislaman Ustadz Ewaloni tidak perlu dipertanyakan. Tetapi kalau Islam tidak percaya adanya dewa, hanya percaya kepada Allah, maka saya katakan iman seorang Ustadz Ewaloni perlu dipertanyakan. Karena jelas orang Kristen tidak percaya yang namanya dewa. Tetapi Ustadz Ewaloni selalu berkuar-kuar mengatakan bahwa tanggal 25 Desember adalah tanggal lahirnya Dewa Matahari. Dengan kata lain, ya, Ustadz Ewaloni percaya adanya dewa. Ini bukan saya yang mengatakan, tetapi dia sendiri yang mengatakan dengan kalimatnya, dengan mulutnya sendiri. Sekali lagi dia berkata bahwa tanggal 25 Desember hari lahirnya Dewa Matahari. Ini yang perlu dipertanyakan terhadap Ustadz Ewaloni. Ya. Sekali lagi saya katakan, kalau Islam memang mengakui adanya dewa, maka iman keislaman daripada Ustadz Ewaloni tidak perlu dipertanyakan. Tetapi kalau Islam tidak mengakui adanya dewa, ya, iman keislaman Ustadz Ewaloni perlu dipertanyakan. Apakah dia hanya percaya kepada Tuhan yang Esa, atau dia juga percaya kepada Tuhan dan percaya adanya dewa, atau percaya kepada dewa? Ya. Saudara bisa menanggapi sendiri, saudara bisa memahami sendiri seperti apa iman daripada Ustadz Ewaloni. Saya tidak menuduh beliau beriman kepada dewa, ya, tetapi ya, saya hanya mempertanyakan iman beliau, apakah dia percaya kepada Allah mereka yang mereka percaya sebagai agama Islam, atau dia juga percaya kepada Allah dan dewa. Menanggapi hal ini kembali kepada saudara-saudaraku sekalian, terutama kepada saudaraku Muslim, terutama kepada saudaraku Muslim yang menonton video ini. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan satu hal lagi yang tidak kalah penting, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen serta share kepada banyak orang supaya channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, ingat, subscribe itu gratis. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.